以后不准你再说这样的话。好。 Sebelum lanjut, untuk yang bertanya, Bang nonton dramanya di mana? Untuk kalian yang belum tahu, ini aku kenalin aplikasi Loklok. Di aplikasi Loklok ini kalian bisa menonton drama yang ingin kalian tonton karena Loklok menyediakan drama-drama terbaik dan tentunya menyediakan berbagai macam drama yang sangat lengkap. Loklok juga sudah menyediakan drama-drama terbaru tentunya yang paling update. Gak hanya itu, buat kalian yang bingung nonton apa, Loklok telah memisahkan sesuai kategori dan genre sehingga memudahkan kalian untuk menonton drama sesuai genre yang kalian inginkan. Tentunya dengan kualitas SD, dan jika kalian ingin, kalian juga bisa mendownloadnya. Cara installnya gampang, kalian tinggal langsung download saja di App Store atau Play Store, dan kalian bisa menikmati menonton drama secara gratis. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Sengnan. Dia bekerja sebagai salah satu koki di hotel ternama. Sengnan adalah seseorang wanita yang terlahir dari keluarga sederhana. Meskipun begitu, dia selalu terlihat ceria dan ramah. Teman-temannya pun menyenanginya. Apalagi, Sengnan juga sangat ahli dalam memasak. Hari itu seperti biasanya dia sedang memasak, kali ini untuk teman-temannya di dapur. Tetapi sialnya tidak sengaja terjadi kebakaran. Karena teman dekatnya lupa meninggalkan kompor menyala. Beruntung di momen tersebut ada seorang pria bernama Lujin yang langsung membantu menyalakan alarm kebakaran sehingga api lebih cepat untuk dipadamkan. Lujin sendiri merupakan pengusaha yang sangat kaya raya. Dia pun terlihat sangat dingin dan cuek. Lujin sebenarnya ternyata adalah tamu VVIP yang akan menjadi calon investor besar hotel tempat Sengnan bekerja. Akibat dari tragedi tersebut, Lujin pun bilang kalau dia meragukan akan melanjutkan investasinya di hotel ini. Tentu hal itu kemudian membuat Sengnan harus dipecat karena dia dituduh menjadi penyebab kebakaran itu terjadi. Tentu Sengnan sangat sedih, tetapi orang-orang di hotel sebenarnya yang lebih terancam karena Sengnan merupakan koki paling berbakat di dapur tersebut dan kehilangan Nensan itu tentu menyulitkan teman-temannya. Dan benar saja, Lujin berkomentar kalau masakan dari koki yang ada di hotel itu rasanya tidak enak. Teman Sengnan yang merasa bersalah karena Sengnan harus dipecat, akhirnya dia pun mempunyai ide untuk membawa Sengnan ke Bali. Dia merekomendasikan nasi goreng buatan Sengnan kepada manajernya untuk dihidangkan kepada Lujin. Dan tak disangka kalau Lujin sangat menyukai nasi goreng tersebut. Bahkan bilang kalau koki yang memasaknya adalah koki yang paling hebat karena masakannya sangat enak. Manajer hotel tidak mengatakan kalau koki yang dimaksudnya sudah dipecat. Dia justru bilang kalau kokinya sedang cuti dadakan dan dia bisa membatalkan cuti itu jika Lujin menginginkannya. Pada akhirnya Sengnan pun tidak jadi dipecat. Beberapa waktu berlalu ketika Sengnan sedang membantu temannya membalas dendam kepada pria yang telah menipunya. Sengnan yang ceroboh malah melakukan kesalahan. Dia salah mengerjai mobil orang lain dan sialnya mobil yang dia kerjai adalah milik Lujin. Mereka pun berdebat. Lujin mengancam dia akan melaporkannya ke polisi. Namun Sengnan memohon supaya tidak diperpanjang lagi masalahnya dan berjanji akan membayar ganti ruginya. Tentu sebenarnya Sengnan tak mempunyai uang untuk membayar ganti ruginya. Dia berusaha meminjam dari pamannya yang seumuran dengannya dan menjadi desainer terkenal. Tapi sayangnya Sengnan tak mendapat pinjamannya. Sengnan akhirnya pergi dengan putus asa meninggalkan kantor pamannya. Tentu hal itu membuat Sengnan bersedih, bukan tanpa alasan, karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tapi mengapa justru kesialan yang terus datang menimpanya? Di tempat lain, Lujin sebenarnya hari ini juga sedang berulang tahun. Meskipun Lujin adalah seseorang yang kaya, tetapi tak ada orang yang peduli padanya. Ibunya bahkan tak ingat kapan ulang tahunnya. Dan hari itu dia hanya merayakan ulang tahunnya sendirian di rumah besarnya yang sangat sepi. Hal itu karena Lujin juga tak percaya dengan hubungan relationship. Sudah bertahun-tahun dia tidak berpacaran. Hanya asistennya yang datang merayakan dan sempat mengajak Lujin pergi ke klub. Tapi Lujin menolak. Dia memilih untuk keluar sendirian saja.
Kemudian Sengnan menemui kakeknya yang sangat menyayangi Sengnan. Dia memberi Sengnan uang sebagai hadiah untuk ulang tahunnya. Malam itu akhirnya Sengnan membantu kakeknya yang punya restoran kecil di sudut kota. Hampir semalaman dia memasak untuk pelanggan. Sampai akhirnya tak diduga secara kebetulan Lujin datang dan mencicipi hasil makanannya. Lujin sempat melihat ke dapur, tetapi Sengnan langsung bersembunyi dan kabur. Bukan karena kedatangan Lujin, tapi karena memang kakeknya sudah kembali. Dan sejak awal kakeknya sudah melarang Sengnan untuk menyentuh dapurnya. Kakek Sengnan hanya menemukan uang hadiah untuk Sengnan yang dikembalikan lagi padanya sebagai ucapan terima kasih dari Sengnan. Akhirnya malam itu Lujin tak tahu kalau yang memasak adalah Sengnan. Dan semenjak malam itu jugalah Lujin yang sudah terkesima dengan masakan tersebut akhirnya terus mencari siapa yang memasak hal ini. Keesokan harinya teman Sengnan bilang ke Sengnan kalau manajer memanggil Sengnan lagi untuk kembali bekerja di hotelnya. Hal itu karena investornya menyukai hasil masakan Sengnan. Setiap kali memakan masakannya pasti investor tersebut lupa diri dan akan menghabiskannya sampai bersih. Bagi Sengnan tentu ini adalah peluang untuk naik jabatan dan naik gaji. Jadi dia mendesak manajernya untuk memberikan permintaannya itu jika ingin Sengnan memasak lagi untuk investor tersebut. Manajernya mau tidak mau menuruti permintaan Sengnan dan menjadikannya koki khusus untuk investor itu. Sejauh ini Sengnan tak tahu kalau investor itu sebenarnya adalah Lujin, seseorang yang pernah dirusak mobilnya. Malam harinya setelah Sengnan menyelesaikan shift kerjanya, paman Sengnan yaitu Quan An dan sahabatnya Selin mengajaknya untuk berpesta merayakan kenaikan jabatan. Mereka menyewa salah satu kamar bisnis di hotel tempat Sengnan bekerja lalu mengajaknya minum sampai Sengnan mabuk. Mereka meninggalkan Sengnan sendirian di kamar saat larut malam karena keduanya ada urusan lain. Beberapa jam setelah mereka pergi, Sengnan dalam kondisi mabuk. Dia penasaran siapa sebenarnya investor yang menyukai masakannya. Karena hal itulah dia pun berusaha mencarinya. Dia pergi ke kamar investor itu, tetapi begitu berhasil masuk, Sengnan terkaget melihat kalau dia ternyata adalah Lujin, orang yang pernah dia kotori mobilnya. Dia jadi berpura-pura sangat mabuk, kemudian pingsan setelah menyembur Lujin dengan arak, sehingga Lujin terpaksa harus merawatnya semalaman karena Sengnan terus-terusan berulah. Saat Richard, asisten Lujin datang, Sengnan memanfaatkan momen itu untuk kabur. Keesokan harinya, Sengnan kembali bekerja untuk Lujin yang terus memesan banyak makanan kreasinya. Lujin sangat senang hingga meminta manajer hotel untuk memanggil Sengnan ke kamarnya. Tapi Sengnan menolak. Dia meminta temannya untuk mewakilinya menemui Lujin. Lalu menyampaikan kalau Sengnan keberatan jika harus bertemu dengan Lujin. Dia berusaha membuat berbagai macam alasan supaya Lujin tidak menemuinya sama sekali. Tapi hal itu justru hanya menjadikan Lujin makin penasaran. Sebenarnya siapa sosok koki wanita yang memasak makanan untuknya, karena dia masih belum tahu kalau itu adalah Sengnan. Karena itulah Lujin kemudian mencarinya ke dapur, di mana sesampainya di sana Sengnan justru berusaha kabur dan sembunyi ketika Lujin menemukannya. Meskipun Lujin tidak banyak bicara dengannya, tetapi dia berhasil mengenali kalau itu adalah Sengnan. Semenjak saat itulah Lujin berusaha mengerjai Sengnan. Awalnya dengan memesan 10 porsi makanan berbahan kentan yang harus berbeda menunya. Sengnan mengerjakan semuanya sendirian. Tidak berhenti sampai di situ, Lujin masih menambahkan banyak sekali pekerjaan Sengnan dengan meminta menu-menu berbeda dari bahan lain. Lujin terus melakukannya sampai Sengnan kelelahan di dapur dan memberikan tanda menyerah lewat makanan yang dibuatnya. 让他早点回家休息。 Sesuai harapan Sengnan, akhirnya Lujin memberikannya waktu istirahat. Masalahnya tetap saja Sengnan tidak mendapat waktu istirahat yang cukup karena manajernya mengganggu tidurnya dan meminta Sengnan menyegarkan diri dengan berjalan-jalan di taman. Saat itu karena kecerobohan Sengnan, lagi-lagi dia terlibat masalah dengan Lujin. Sengnan tidak sengaja menekan tombol untuk balon besar di dekat kolam yang membuat Lujin terjebur saat berdiri di dekat kolam renang karena terdorong oleh balon yang mendadak membesar itu.
你也注意身体。 Manajer Sengnan akhirnya memaksa Sengnan meminta maaf pada Lu Jin. Tapi karena Lu Jin tidak mau ditemui, akhirnya Richard yang bicara pada Sengnan dan memarahi Sengnan karena terus mengacaukan kegiatan Lu Jin. Tapi yang mengejutkan, kecerobohan yang Sengnan lakukan justru malah disalahartikan oleh Lu Jin dan Richard. Mereka mengira kalau Sengnan mungkin saja melakukan itu karena menyukai Lu Jin. Dan sebenarnya Lu Jin juga mulai menyukai Sengnan karena dia melihat kalau Sengnan adalah seseorang wanita yang cantik. Selain itu dia juga memiliki kepribadian yang sangat unik. Apalagi Sengnan adalah seseorang yang ahli memasak. Karena hal itulah Lu Jin pun memberikan kode lewat menu makanan yang dipesannya. Dia sengaja memberikan itu supaya Sengnan menyadari kalau Lu Jin juga mempunyai perasaan dan ingin mengetahui perasaan Sengnan lewat masakannya. Situasi ini membuat Lu Jin tidak sabar. Dia ingin segera mencicipi masakan Sengnan hingga mendatanginya ke dapur. Tapi saat itu Sengnan tidak ada dan meninggalkan masakannya yang masih diproses. Ketika memakannya, Lu Jin malah hampir keracunan. Beruntung Sengnan datang segera menemukannya dan memberikan air sabun supaya Lu Jin memuntahkan makanan yang telah dimakannya itu. Insiden ini segera diketahui oleh banyak pekerja di hotel tersebut. Di momen tersebut, Lu Jin sangat malu dan dia bersikap canggung karena dia merasa kalau makanan yang dia makan itu adalah pertanda kalau mungkin saja Sengnan tak benar-benar menyukainya. Dia telah salah menilai Sengnan dan karena itulah dia juga menjadi malu. Manajer pun akhirnya memecat Sengnan karena insiden keracunan yang terjadi pada Lu Jin dianggap adalah kesalahan. Dan kesalahan itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Akhirnya Sengnan tak bisa untuk mempertahankan posisinya dan dia harus diterima kalau dia akhirnya dipecat lagi. Tidak disangka kalau aksi ini ketahuan oleh Sengnan sendiri hingga akhirnya dia meminta si Qian pulang lebih dulu. Sementara Sengnan menangani masalahnya dengan Lu Jin. Mereka pun akhirnya berdebat lagi. Lu Jin melarang Sengnan kencan dengan pria lain, tapi Sengnan justru mempertanyakan hubungan mereka karena seharusnya Lu Jin tak punya hak untuk melarang-larang Sengnan kencan dengan siapapun. Sampai saat itu, Lu Jin masih tidak berani untuk menyatakan perasaannya karena dia terlalu gengsi. Tapi karena Sengnan akan pergi, akhirnya Lu Jin yang merasa terdesak, dia mengungkapkan perasaannya dan mempertegas hubungan mereka. 如果你喜欢射箭的话，我可以去练；如果你喜欢拍照，我也可以去学。但你能不能不要再跟别人约会了？陆锦，你是不是喜欢我？是他， Semenjak saat itu, hubungan mereka membaik. Beberapa hari setelahnya, Sengnan mendapat kabar dari manajernya kalau ibu Lu Jin akan datang untuk melihat-lihat hotel serta membuat sayembara untuk menentukan posisi koki utama di dapur. Sengnan meminta Lu Jin memberikan sedikit bocoran supaya bisa memenangkan posisi tersebut. Tapi tidak banyak yang dapat Lu Jin bantu selain menceritakan tentang bagaimana karakter ibunya. 可是陆老师，如果你不教我的话，那学生就只有落选了。 说不定还会被迫辞职。一个妙龄的女厨师的一生就这么毁了。帮，肯定要帮。 Saat itu, koki utama yang mulai iri dengan posisi Sengnan tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka dan merasa aneh karena Sengnan bisa sangat akrab dengan Lu Jin. Tapi dia tidak mengganggu mereka dan segera pergi. Keesokan harinya, si Qian datang membawa mawar ke apartemen Sengnan. Hal ini dilihat oleh Lu Jin yang cemburu. Awalnya dia ingin mengusir si Jian secara halus, tapi gagal karena Sengnan segera melihat mereka dan menyuruh si Qian masuk. 子谦哥，是男。 你怎么来了？酒店调休，我回来待了一天。谁说的？你先上去吧，我买醋去了啊。 Situasi menjadi canggung di antara mereka, apalagi Lu Jin sangat posesif karena khawatir kalau si Qian akan merebut Sengnan darinya. Mereka terlihat bersaing merebut perhatian Sengnan dan menunjukkan kepedulian mereka bersama.
Ketika Ibu Lujin tiba di Suhai, dia langsung membicarakan tentang Shengnan yang sejak awal sudah tidak disetujui oleh Ibu Lujin karena latar belakang mereka berdua yang berbeda jauh. Ibu Lujin ingin perempuan yang setara dengan Lujin jika memang Lujin menolak Li sebagai calon istrinya. Ibu Lujin bilang kalau dia akan mencarikan perempuan lain yang sepadan untuk Lujin. Namun Lujin tetap menolak. Dia ingin tetap bersama dengan Shengnan karena dia mencintainya. Melihat kesungguhan hati Lujin, kemudian Ibu Lujin pun meminta agar segera dipertemukan dengan Shengnan untuk mengenalnya secara langsung. 我认为黎曼倒是最适合你，毕竟你们俩在一起工作那么长时间了。如果你对这个顾小姐这么感兴趣，那就安排个时间。 Tentu Lujin kaget dan berusaha menolak, tapi ibunya tidak mau mendengarkannya lagi. Maka terpaksa Lujin memberitahu pada Shengnan kalau ibunya ingin segera bertemu. Awalnya Shengnan menolak dengan malu, tapi akhirnya menyetujui pertemuan ini. Dia juga mempersiapkan dengan meminta saran dari Paman An dan Selin yang memberinya kelas singkat supaya Shengnan tidak salah bersikap di depan calon mertuanya. Masalahnya beberapa hari kemudian di hari yang telah ditentukan oleh Lujin supaya ibunya bisa bertemu dengan Shengnan, terjadi hal di luar dugaannya. Paman An dan Selin telah mendandani Shengnan supaya terlihat agak lebih tua karena pikirnya akan mempengaruhi penilaian Ibu Lujin jika mungkin Ibu Lujin keberatan kalau anaknya menikahi perempuan yang umurnya jauh lebih muda. Tidak hanya itu, Ibu Lujin juga ternyata kemudian menyinggung bahwa Shengnan mungkin hanya mengincar harta anaknya saja. Tapi Shengnan mengingat kata-kata Selin dan Paman An kalau apapun yang terjadi dia harus bersikap tenang dan elegan. Maka Shengnan berusaha menjawab dengan selembut mungkin, lalu pamit pulang dengan alasan tidak enak badan. Ketika Ibu Lujin memintanya menjauhi Lujin dengan imbalan uang sesuai permintaan. 我给你的钱，是你这辈子都挣不到的。说吧，你要多少钱才能离开我儿子？ 对不起，阿姨，我今天有点累了，我们改天再聊吧。 Tidak disangka justru sikap itulah yang membuat Ibu Lujin terkesan. Lujin senang mendengar jawaban ibunya. Dia pun memberitahu Shengnan mengenai hal ini yang membuat mereka sama-sama bahagia. Keesokan harinya Ibu Lujin datang ke hotel untuk menikmati hidangan para koki. Shengnan terpilih menjadi koki utama, tapi hal ini hanya memicu rasa iri para koki lainnya yang merasa kalau Shengnan bisa terpilih karena dekat dengan Lujin. Terpilihnya Shengnan juga membuat Koki Yu yang sebelumnya menjadi koki utama mulai memikirkan cara licik untuk menyingkirkan Shengnan. Sedangkan Shengnan belum menyadari tentang bahaya hal ini. Dia terlalu bahagia untuk mengkhawatirkan karirnya. Malam itu Shengnan bersama keluarga besarnya serta Lujin akhirnya merayakan promosi jabatan yang didapatkan oleh Shengnan. Mereka merayakannya di restoran kakek Shengnan yang saat Shengnan lengah ternyata kakeknya bicara pada Lujin supaya Shengnan mengembalikan uang yang pernah dipakainya untuk sekolah koki. Sebenarnya niatnya adalah supaya Lujin yang menggantikan uang tersebut. Banyak keluarga Shengnan yang malam itu mendekati Lujin supaya bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis mereka yang justru membuat Lujin tampak bingung dan kikuk. 我是盛南的小姨奶。从今天开始啊，咱们也算是亲戚了吧？阿舅，您一边待着去，我跟陆总还有生意要谈。 Beruntung saat itu Paman An membantu mengajak Lujin mengobrol untuk mengatasi kecanggungannya. Dia menceritakan tentang masa kecil Shengnan, kemalangan hidupnya yang kurang kasih sayang. Namun dia mengingatkan supaya Lujin tidak menyakiti Shengnan, sebab meski dia tidak memiliki orang tua yang peduli padanya, tapi banyak keluarga yang bahkan tidak memiliki hubungan darah yang selalu akan membela Shengnan. Mereka sangat menyayangi Shengnan, terutama Paman An. Dia tidak ingin Shengnan terluka, jadi dia bilang pada Lujin, kalau jika memang Lujin belum yakin dengan Shengnan, maka jangan memberinya terlalu banyak harapan. Lujin mengerti kekhawatiran Paman An dan berusaha meyakinkannya bahwa akan menjaga Shengnan dengan baik. 不要伤害他。如果你真的没想好，就别再继续了。其实你上次不应该那么打扮他，他自己的样子很好看。不。 Malam harinya Lujin mengantar Shengnan pulang ke apartemen. Shengnan masih mabuk, jadi Lujin menjaganya setelah membuatkan makanan untuknya.
Sementara di tempat lain, Richard patah hati karena mendengar kalau Selin ingin menjauhinya karena dianggap kurang kaya untuk menjadi pasangannya Selin. Kejadian ini membuat sikap Richard mendadak berubah di luar kebiasaannya. Dia menjadi lebih rajin sampai Lu Jin heran dan menanyakan apa yang terjadi. Richard tidak cerita apa yang sebenarnya, tapi dia bilang kalau ingin memiliki villa besar seperti milik Lu Jin, villa yang dibeli dengan penghasilannya sendiri. Tentu saja dia tidak mengatakan kalau hal itu dilakukan supaya dia bisa membuat dirinya pantas bersama dengan Selin. 昨天发生了什么不重要，重要的是明天我想要什么。我想要您那条大别墅，我们买一套像松桥1号那样的大别墅，输了您也未必懂。 Di hari yang sama, ketika gosip tentang hubungan Sengnan dan Ziqian sudah tersebar ke seluruh staf hotel, tidak ada koki di dapur yang mau mendengarkan Sengnan. Hanya teman terdekat Sengnan yang mau membantunya. Sementara Koki Yu akhirnya berbuat curang. Kejadian di dapur hotel benar-benar membuat perasaan Sengnan memburuk. Dia pulang dengan raut wajah sedih, bahkan mengabaikan Lu Jin yang sudah menunggunya. Lu Jin bingung bagaimana harus menghiburnya. Sampai keesokan harinya, Sengnan mengajak pria itu ke pasar. Sesuai kebiasaannya, dia akan membeli bahan-bahan mahal lalu menawar harganya habis-habisan. Lu Jin tentu saja belum mengetahui kebiasaan buruk Sengnan ini. Wajahnya tampak bingung ketika melihat banyak pedagang berusaha menghindari Sengnan. Dan bagian terburuknya untuk para pedagang adalah Lu Jin kemudian meminta mereka memberikan bahan-bahan mahal pada Sengnan. Selama berada di pasar dan membiarkan Sengnan menawar sesuka hatinya, Lu Jin diam-diam membayar harga tambahan kepada para penjual yang cukup merugi karena ulah Sengnan. Sementara itu, Richard menemui Paman An untuk memenuhi janjinya dengan memberikan pesanan pembuatan pakaian dari Lu Jin dan sekali lagi meminta bantuannya mencari tahu mengapa Sengnan kesal seharian itu serta menanyakan tentang Selin yang terlihat dengan pria baru di mall. Paman An tidak menjawab langsung karena belum bertemu dengan Sengnan dan Selin seharian itu, tapi berjanji akan segera memberitahu Richard mengenai masalahnya. Richard, 看，那你要再看见他，给我发个定位。 Di sisi lain, Lu Jin dan Sengnan sudah kembali ke apartemen. Suasana hati Sengnan tampaknya membaik setelah berbelanja, apalagi menyadari kalau Lu Jin ternyata memang menyukainya. Keesokan harinya, ketika ibu Lu Jin dan Lee datang untuk menikmati makanan di hotel, ternyata Sengnan dijebak oleh Koki Yu yang membuatnya menyajikan makanan yang tidak layak. Hal ini tentu saja membuat ibu Lu Jin marah karena makanan yang disajikan pun menyimbolkan penghinaan. Dia pergi meninggalkan hotel begitu saja. Sekembalinya Sengnan ke dapur, dia bertanya-tanya tentang siapa yang menukar makanannya. Tapi justru oleh koki senior lainnya membuat Sengnan dipojokkan dan disalahkan. 这敢做呀，就敢当，可不能连累了我们这帮兢兢业业的员工。干了这么久，还被人查来查去的。 这想想我这心就寒啊，心凉。Beruntung Lu Jin segera mengeluarkan Sengnan dari situasi tersebut dan menyuruhnya pulang. Sedangkan dia bersama Ziqian serta teman dekat Sengnan di dapur mencoba mencari tahu siapa pelaku yang menjebak Sengnan. Sayangnya proses ini sangat sulit karena CCTV di dapur tidak merekam hal-hal yang mencurigakan. Lu Jin dan Ziqian akhirnya memanggil Koki Yu yang menurut teman dekat Sengnan selama ini sering bermasalah dengan Sengnan. Apalagi setelah Sengnan menjadi koki utama. Ketika Koki Yu datang, dia langsung ditanyai dan Lu Jin menyerahkan data pengambilan bahan masakan oleh Koki Yu yang beberapa bahannya sama dengan bahan makanan yang disajikan kepada ibu Lu Jin. Selain itu, Lu Jin juga ternyata sudah meminta petugas kebersihan untuk mengecek tempat pembuangan sampah, di mana mereka menemukan masakan Sengnan yang seharusnya disajikan ternyata dibuang. Tidak hanya itu, untuk memancing Koki Yu mengakui perbuatannya, dia mengatakan kalau ada bukti CCTV yang berhasil merekam saat Koki Yu berjalan ke tempat pembuangan limbah makanan. Koki Yu akhirnya mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau alasannya adalah karena dia tidak terima Sengnan menjadi koki utama padahal baru bekerja sebentar di hotel tersebut. 我承认，是我换的，我不能让他这么轻易就当上了这个主厨。他凭什么呀？我在紫金干了这么多年。 Setelah kejadian itu, Koki Yu akhirnya dipecat oleh Lu Jin.
Malam harinya, Lu Jin yang baru pulang ke apartemen segera ditarik pergi oleh Seng Nan yang panik karena Paman An dan Selin sedang mengamuk di tempat Lee karena mendengar cerita Seng Nan mengenai kejadian di hotel. Mereka berdua bertemu dengan Lee dan langsung marah-marah padanya hingga ibu Lu Jin keluar dari rumah. Beruntung, Lu Jin dan Seng Nan segera datang ketika ibu Lu Jin sedang berdebat dengan Paman An. Mereka menghentikan ketegangan tersebut. Lu Jin juga segera membawa ibunya masuk dan menjelaskan bahwa yang terjadi di hotel adalah kesalahpahaman. Seng Nan pun juga terbukti dijebak dan tidak bersalah. 妈，其实这事儿我更看重的是您的名誉，那就必须得查清楚。结果确实不是顾胜男做的，而且您格局大，就不用跟他们计较。 Setelah mengetahui fakta itu semua, akhirnya ibu Lu Jin pun kemudian mengundang Seng Nan untuk makan malam bersama agar membicarakan tentang kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Sehari setelah insiden di dapur, Koki Yu benar-benar dipecat dan tidak ada lagi yang mengganggu Seng Nan sebagai koki utama. Situasi dapur kembali kondusif dan semuanya bekerja dengan baik. Seng Nan sangat senang, tapi kesenangannya hari itu bercampur dengan kekhawatiran setelah Lu Jin memberi kabar kalau ibunya ingin bertemu dengan Seng Nan untuk meminta maaf. Awalnya Seng Nan ingin menolak karena masih canggung, apalagi mengingat situasi sebelumnya sangat memalukan bagi Seng Nan. Tapi Lu Jin terus membujuk Seng Nan sampai dia tidak bisa menolak lagi. 我妈妈想跟你做个和解，请你吃顿便饭，就我们3个人。走了啊。 Malam harinya setelah Paman An menjemput Selin dari klub saat dia bersama pria blasteran yang dicemburui Richard, mereka segera menyusul Seng Nan yang menunggu di kedai untuk mentraktir mereka. Seng Nan membicarakan tentang situasi di dapur hotel hari itu dan tawaran makanan bersama ibu Lu Jin. Awalnya Seng Nan ragu untuk pergi, tapi Paman An mendorongnya untuk setuju. Sayangnya di malam yang telah ditentukan, Seng Nan kaget karena ternyata itu bukan makan malam biasa. Seluruh direksi hotel diajak bergabung untuk membicarakan tentang hotel mereka. Seng Nan dipermalukan dengan diminta memasak di depan para tamu. 是啊，吃过顾主厨的菜，但现场看还是第一次，有幸有幸。来，你来到这儿展示一下。 Melihat kekasihnya dipermalukan seperti itu, Lu Jin tidak terima. Dia berusaha membantu Seng Nan, tapi Seng Nan tidak sanggup menanggung malu, sehingga dia pergi dari hotel dan menangis sepanjang perjalanan pulang. Lu Jin sempat mengejarnya, tapi terlambat. Seng Nan sudah pergi menggunakan taksi. Di wilayah apartemen, Seng Nan dihalangi oleh Koki Yu yang dendam padanya dan ingin melukainya. Beruntung Lu Jin muncul. Dia melindungi Seng Nan, walaupun akhirnya kepalanya berdarah karena dipukul oleh botol kaca dengan sangat keras. Lu Jin juga sempat berkelahi dengan Koki Yu sampai pria itu pergi. Mereka akhirnya berbaikan kembali. Bahkan Lu Jin dan Seng Nan akhirnya menyatakan perasaan mereka satu sama lain malam itu. 我不值得你保护我，我不值得你为我受伤的。死人的你知不知道啊？ 我不想看着你受伤，你值得，因为我爱上你了。 Keesokan harinya, Seng Nan bercerita pada Paman An dan Selin kalau dia diajak liburan berdua dengan Lu Jin. Ini kabar baik yang membuat hati Seng Nan berbunga-bunga. Namun di hari yang sama, Selin diberitahu oleh Richard kalau pria blasteran yang dikencaninya ternyata memiliki banyak pacar. Mereka sama-sama memergokinya di hotel. Richard berusaha melindungi Selin, bahkan menghiburnya yang sedang patah hati malam itu. Hubungan Selin dan Richard pun akhirnya menjadi semakin dekat lagi di situ. 小弟，你没事吧？可以近点知不知道？又疼又疼又疼。 Selin membawa Richard yang mengalami cedera di punggungnya karena perkelahian di hotel rumah Selin. Di situ Selin pun langsung memijati Richard. Dan di momen itulah Richard akhirnya menyatakan perasaannya pada Selin. Meskipun Selin tidak menjawab perasaannya sama sekali dan masih gengsi untuk membicarakan hal itu dengan Richard. 小弟，你接受我吧，让我保护你，让我做你男朋友。哎，不是，哎呦，腰疼，再抱会儿，再抱。 Di tempat lain, Seng Nan dan Lu Jin sedang menikmati liburan mereka yang menyenangkan. Keduanya punya waktu untuk membicarakan perasaan mereka masing-masing. Sementara itu, di tempat lain terlihat ayah kandung Lu Jin yang memimpin perusahaan lain sedang mengalami masalah karena dana perusahaannya macet dan dia tidak mampu membayar para investor yang membeli obligasi perusahaannya. Situasinya menjadi sangat rumit. Ayah Lu Jin tidak bisa mengandalkan adik tiri Lu Jin yaitu Lu Zheng yang tidak pernah serius di perusahaan. Maka kini ayah Lu Jin terancam mengalami kebangkrutan.
一旦债券不能兑现，那可就是大问题。公司眼下面对的困境，想必各位心里都有数。我希望大家能够群策群力，风雨同舟。Lu Jin yang sedang menikmati liburannya segera mendapat kabar mengenai masalah ini dari Liman, tapi dia tidak langsung bertindak dan meminta bantuan Liman untuk mengawasi perusahaan milik ayahnya yang ingin direbut oleh ibu Lu Jin sendiri. Memang semenjak perceraian mereka karena ayah Lu Jin berselingkuh, ibu Lu Jin menyimpan dendam dan ingin menghancurkan ayah Lu Jin. Kabar mengenai perusahaan ini adalah momentum yang bagus untuknya. Tapi ibu Lu Jin juga sangat egois. Dia ingin mengatur supaya anaknya yang menuruti keinginannya, termasuk mengenai hubungannya dengan Sengnan yang harus diakhiri. Karena ibu Lu Jin hanya setuju jika Lu Jin bersama dengan Liman. Menurutnya Liman adalah wanita yang setara dengan Lu Jin, bukan Sengnan yang hanya orang biasa. Hubungan antara Lu Jin dan Sengnan tampaknya akan menemui tantangan yang jauh lebih besar. Apalagi kini Lu Jin masih harus bersaing dengan Ziqian yang memang sudah menyukai Sengnan dari dulu. Memang Lu Jin sudah menegaskan hubungannya dengan Sengnan, tapi Ziqian kelihatannya tidak akan mundur begitu juga untuk bersaing memenangkan hati Sengnan. 你不能，我能。你不能。 她是我的女人，因为顾胜男爱我，我不会给你机会。 Sementara di rumah sakit, ayah Lu Jin yang dirawat karena menyadari kalau mantan istrinya ingin merebut perusahaannya terlihat sedang bicara dengan istrinya saat ini. Mereka membicarakan tentang Lu Zeng yang belum siap diberikan tanggung jawab besar mengelola perusahaan, serta masalah dengan ibu Lu Jin dan persaingan yang diciptakan Lu Jin melawan ayahnya sendiri atas permintaan ibunya. Ayah Lu Jin mengakui kalau Lu Jin memang sangat pandai berbisnis. Dia juga mempunyai keberanian sehingga kemungkinan besar Lu Jin bisa saja merebut perusahaan ayahnya. Lu Zeng sendiri bukannya tidak berprestasi atau tidak dapat diandalkan. Adik tiri Lu Jin itu justru sangat terampil di bidang lain, bukan bisnis melainkan bidang otomotif. Dia mampu membuat mobil dan robot sederhana rakitannya sendiri. Memang berbisnis sama sekali bukan keinginannya selama ini, sehingga dia sering menolak perintah ibunya untuk mengatur perusahaan. Berbeda jauh dengan Lu Jin yang memang passionnya di dunia bisnis. Tapi Lu Jin sendiri sekarang sudah tidak terlalu fokus pada bisnisnya karena sibuk menghabiskan waktu bersama dengan Sengnan. Di tengah liburannya, Lu Jin dan Sengnan ternyata diganggu oleh kehadiran teman-teman Sengnan. Beberapa rencana mereka sedikit berantakan. Lu Jin yang berharap bisa menginap sekamar dengan Sengnan harus kecewa karena Sengnan segera ditarik pergi masuk ke kamar bersama teman kerja lainnya. Temannya itu membuat Sengnan kesulitan keluar kamar karena dia tiba-tiba menceritakan perasaannya yang mengada-ngada sampai Sengnan harus memaksanya mabuk supaya temannya itu tidur lebih cepat. Sengnan baru bisa keluar kamar beberapa menit kemudian, namun karena kecerobohan Sengnan, dia meninggalkan ponselnya di dalam kamar yang terkunci dan Sengnan tidak bisa masuk lagi karena tidak membawa kartu akses pintunya. Akhirnya dia berkeliling ke beberapa kamar sampai berhasil menemukan kamar Lu Jin. Masalahnya begitu tiba, Sengnan justru menemukan bahwa dua teman kokinya berada di kamar Lu Jin juga sedang bermain mahjong. Mereka bermain mahjong semalaman suntuk. Sengnan tertidur di sana dan begitu pagi tiba dia hanya menemukan surat dari Lu Jin yang mengatakan kalau dia harus pergi dulu ke luar negeri karena ada urusan mendesak di perusahaan. Sengnan dan teman-temannya diperbolehkan berlibur seminggu lagi jika mereka mau. Namun sepertinya liburan itu tidak diperpanjang. Beberapa hari kemudian Sengnan dan teman-temannya sudah kembali ke aktivitas mereka masing-masing. Sengnan pun sibuk kembali di dapur hotel. Sesekali dia dan Lu Jin menghubungi melalui telepon untuk menanyakan kabar serta aktivitas masing-masing. Di hari-hari berikutnya, tidak lama setelah liburan menyenangkan itu berakhir, Sengnan mendapat kabar kalau kakeknya pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Sengnan meninggalkan pekerjaannya di hotel untuk segera mengurus kakeknya. Dia sempat mengalami situasi sulit karena kakeknya hampir tidak mendapatkan kamar rawat. Tapi ayah Lu Jin yang ternyata dirawat di rumah sakit yang sama melihat Sengnan sedang kesusahan dan merasa kasihan, sehingga dia memberikan akses kamar VIP untuk kakeknya Sengnan. Saat itu ayah Lu Jin masih belum tahu siapa Sengnan, begitupun juga sebaliknya.
Malam harinya, ayah Lu Jin yang berbicara dengan ibunya Lu Jin serta Lu Zeng kelihatan marah karena Lu Zeng tidak serius dengan permintaan ayahnya untuk membantu mengelola bisnisnya. Di tengah ketegangan tersebut, Sheng Nan masuk ke kamar rawat ayah Lu Jin dengan membawa makanan buatannya sendiri sebagai bentuk ucapan terima kasihnya karena ayah Lu Jin sudah membantu membuat kakek Sheng Nan mendapatkan kamar rawat. Sayangnya, masakan itu tidak diterima oleh istri dari ayah Lu Jin, tapi Lu Zeng mengambilnya dan memakannya sendirian. Sementara itu, Lu Jin kelihatannya berusaha ditahan ibunya supaya tidak bertemu lagi dengan Sheng Nan, sehingga dia dibuat sibuk dengan pekerjaannya di luar. Padahal saat itu Sheng Nan sedang menghadapi kesulitan karena ternyata ayah Lu Jin tidak membayarkan kamar perawatan kakek Sheng Nan sehingga dia mendapatkan tagihan yang cukup besar untuk kamar rawat inapnya. Beruntung Paman An mau meminjamkan uang pada Sheng Nan supaya bisa membayar kamar tersebut. 楠楠，这卡里嘛还有点钱，先垫上，密码36738。No no no。 Selama berada di rumah sakit, ternyata Sheng Nan juga mulai sering berinteraksi dengan Lu Zeng dan perlahan menjadi akrab dengan adiknya Lu Jin itu. Semenjak kakeknya sakit, Sheng Nan menjadi sangat sibuk. Dia harus bekerja di hotel dan mengurus restoran kakeknya, lalu pergi ke rumah sakit untuk menjaganya. Banyak orang yang mulai khawatir dengan kondisi Sheng Nan. Teman dekatnya di dapur pun memberikannya sedikit uang tambahan supaya bisa meringankan beban Sheng Nan membayar biaya rumah sakit kakeknya. Semua perhatian yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya membuat Sheng Nan tersentuh. Dia merasa masih banyak sekali ternyata orang yang sangat peduli padanya. 那，一点小心意。你拿着。 Akhir-akhir ini dia juga berjuang lebih keras di hotel dan restoran kakeknya. Hampir seluruh waktunya dia habiskan untuk bekerja dan memasak. Suatu malam saat sedang bekerja di restoran kakeknya, ada seorang pria yang ingin menipunya. Tapi beruntung, Lu Zeng datang dan membantu Sheng Nan keluar dari masalah itu. 你觉得这个头发真的是他的吗？我要110。哎，别报警，别报警，我付钱，对不起，对不起，我走，对不起啊，别报警。 Suatu hari, Ibu Lu Jin datang menemui kakek Sheng Nan dan Sheng Nan sendiri untuk memintanya menjauhi Lu Jin. Sebuah tindakan yang mungkin akan menghancurkan hubungan Lu Jin dan Sheng Nan. Alasan kenapa Ibu Lu Jin melakukan itu agar Lu Jin bisa fokus dengan bisnisnya. Tekanan yang mungkin dirasakan juga oleh Lu Zeng karena ibunya ingin Lu Zeng mengelola perusahaan ayahnya. Sheng Nan sendiri hari itu sangat bersedih ketika dia ingin meminta bantuan Lu Jin, justru dia harus menjauhinya. Beruntungnya ketika itu ada Si Qian yang setia untuk menemani dan menghibur Sheng Nan. Tetapi tidak hanya itu, Si Qian juga membantu Sheng Nan membayar tagihan operasi kakeknya yang sangat besar. Kakek Sheng Nan diam-diam sudah tahu kalau Sheng Nan sedang kesulitan untuk membayarnya. Karena hal itulah dia memutuskan untuk kabur dari rumah sakit. Kakek Sheng Nan pun menemui Shailin dan pamannya, bertanya, Sheng Nan lebih baik dengan siapa, Lu Jin atau Si Qian? Meskipun saat itu paman Sheng Nan berusaha untuk membela Lu Jin, tetapi kakek Sheng Nan sadar kalau keputusan terbaik adalah membiarkan Sheng Nan untuk menikah dengan Si Qian saja. Karena kakeknya tak ingin Sheng Nan terluka karena terus-terusan direndahkan oleh Ibu Lu Jin. 你干什么？不，撒手！女人一定要选一个更爱自己的人。说，没有爱情的婚姻是不会长久的。我生气了！告诉你，每次都是我这样。撒手！再打我一下，我再打你！我讨厌。 Setelah operasi kakek Sheng Nan berhasil, sebenarnya Sheng Nan sempat menghubungi Lu Jin untuk memberitahu kabarnya, tapi panggilan itu justru dijawab oleh Li yang menemukan ponsel Lu Jin tertinggal di ruang rapat. Hal itu tentu membuat Sheng Nan bersedih, tetapi dia tak punya banyak waktu untuk memikirkan hubungannya dengan Lu Jin karena dia harus fokus pada pekerjaannya dan kesehatan kakeknya. Padahal diam-diam kakek Sheng Nan juga berencana untuk menjodohkan Sheng Nan dengan Si Qian. Niat ini sudah disampaikan oleh kakek Sheng Nan saat hanya Si Qian yang menjaganya di rumah sakit. 只是希望盛南有个托付。爷爷，就算您不说，子谦，爷爷说的，你懂我的意思吗？ Di saat yang sama, Lian juga menyatakan perasaannya pada Lu Jin. Tapi ketika itu Lu Jin menolaknya karena dia hanya mencintai Sheng Nan.
Li memang patah hati, tapi dia menyadari bahwa tidak pernah ada dirinya di hati Lu Jin, sehingga dia akhirnya memberitahu tentang Sheng Nan yang menelponnya, yang disembunyikannya dari Lu Jin. Sebelum Lu Jin kembali ke Tiongkok, sebenarnya Sheng Nan sudah dilamar oleh Ziqian yang juga memberikan desain restoran untuk Sheng Nan yang cita-citanya memang memiliki dan membuka restorannya sendiri. Namun lamaran itu ditolak karena Sheng Nan menganggap Ziqian sebagai kakaknya sendiri. 对不起，子谦哥，医药费我会尽快还给你的。对不起，真的对不起。 Di hari yang sama, Lu Jin pun tiba untuk menemui Sheng Nan. Awalnya memang Sheng Nan sangat senang bisa melihat Lu Jin lagi. Tapi karena mengingat kata-kata ibu Lu Jin supaya Sheng Nan menjauhi Lu Jin, akhirnya Sheng Nan berusaha menjaga jarak dari Lu Jin. Sikapnya ini membuat Lu Jin bingung sampai dia harus menemui Paman An dan meminta saran darinya. Tetapi Paman An menjelaskan kalau Sheng Nan baru saja melewati situasi yang berat dalam hidupnya sendirian dan Lu Jin tidak ada di sana untuk menemaninya. Malah Ziqian yang ada di samping Sheng Nan. Mungkin sebenarnya Sheng Nan kecewa karena Lu Jin tidak ada di sisinya ketika melewati masa-masa sulit tersebut. 我更想知道他爷爷这么大一笔手术费，为什么我没有第一时间知道？ 你一走那么多天，他一个人扛下所有的事情，你以为他想吗？这事儿我可帮不了你，这个呀，得你自己去体会。 Sheng Nan yang sedang bimbang akhirnya menemui Paman An juga dan ikut meminta sarannya. Kebimbangannya muncul karena setelah melihat kalau ibu Lu Jin tidak menyetujui hubungan mereka, Sheng Nan merasa tidak pantas untuk bersama dengan Lu Jin. Ketika itu Paman An pun sempat menyarankan bahwa mereka bisa menyudahi hubungan mereka saja, tetapi dia juga menasehati Sheng Nan untuk menjalani hidupnya tanpa melibatkan Lu Jin lagi. Sebenarnya alasan Paman An menasehati seperti itu karena dia tahu kalau kakeknya Sheng Nan sudah akan menjodohkan Sheng Nan dengan Ziqian yang mungkin tidak akan merestui hubungan antara Sheng Nan dengan Lu Jin. Namun karena Paman An sangat peduli dan ia ingin melihat Sheng Nan bahagia dengan orang yang dicintainya, dia memberi saran baru dan menguatkan perasaan Sheng Nan kalau Sheng Nan memang benar-benar mencintai Lu Jin, alangkah baiknya dia kembali pada Lu Jin. 而不去选择那个跟他没有距离感、工作也懂、家境也配的，所以他才会选择你。 Rintangannya mungkin akan banyak dan sulit karena ibu Lu Jin tak akan membiarkan mereka berdua untuk bersama. Tetapi Sheng Nan kelihatannya tidak perlu khawatir karena Lu Jin juga sudah meminta ibunya supaya tidak mengganggu hubungannya lagi. Selain itu mengenai kakek Sheng Nan, dia telah mendapat kabar dari Ziqian kalau Sheng Nan telah menolak lamarannya dan telah pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi sekaligus mungkin mengobati patah hatinya karena dia juga harus move on. Dia sadar kalau Sheng Nan tak mencintainya dan dia membiarkan Sheng Nan agar bahagia dengan pria yang dicintainya. Ziqian sudah sadar dan berbesar hati menerima kalau Lu Jin lah pemenang yang memenangkan hati Sheng Nan. Dan untuk melihat kesungguhan Lu Jin, dia mencoba mengerjainya dan memancing reaksi Lu Jin ketika mendapat penolakan serta pengabaian dari kakek Sheng Nan. Hanya saja di luar dugaan, kakeknya Lu Jin tampak gigih dan tidak mengeluh. 我觉得那把椅子好像摆的方向不太对，转过来，转过来，这样转过来的，往前面一点。你有事儿你就回去忙吧。 Lu Jin terus berjuang, bahkan tetap datang menemui Sheng Nan di restoran kakeknya, lalu membantunya berjualan. Kegiatan yang ternyata tak mudah juga untuk Lu Jin. Pelayanan Lu Jin cukup buruk membuat banyak pelanggan akhirnya kabur, jadi Sheng Nan pun agak marah padanya. Sheng Nan menolak ajakan kencan Lu Jin, tetapi memberinya tantangan kalau Lu Jin bisa membuat restoran kakeknya ramai lagi dalam waktu setengah jam, maka Sheng Nan akan menerima tawaran kencan tersebut. 除非半个小时之内你让所有的顾客坐满大排档，我就稍微考虑一下，好吗？ Lu Jin pun mengakali tantangan itu. Dia langsung menghubungi Richard dan meminta karyawan yang lembur untuk datang ke restorannya. Tetapi karena sudah sangat malam, yang datang justru para pengawalnya. Dan di situ terlihat kalau pengawal-pengawal itu sangatlah kaku, bahkan ketika bicara sesuai perintah dari Lu Jin. Awalnya tentu saja Sheng Nan curiga, tetapi dia tetap melayani mereka dengan baik. Dia dengan senang karena restoran kakeknya akhirnya ramai lagi, dan dia pun mau untuk diajak kencan Lu Jin lagi.
Melihat kesungguhan Lujin bahkan inisiatifnya untuk mulai belajar memasak, akhirnya kakek Sengnan pun mulai memberi restu kepada Lujin untuk hidup bersama dengan Sengnan. 我就知道她是你的。这丫头啊，脾气不好，很犟，但是她认定你了，她就会跟你继续走下去，不要辜负她了啊！绝对不会。 Akhirnya hubungan Sengnan dan Lujin pun benar-benar kembali membaik. Akhirnya mereka pun pergi berkencan ke sebuah wilayah pembangunan yang terbengkalai milik perusahaannya Lujin. Sebelumnya Lujin juga bilang kalau gedung-gedung ini akan dihancurkan, tapi ada satu gedung yang penuh lukisan Lujin yang mereka warnai kembali, dan Lujin bilang kalau dinding itu tak akan pernah dirobohkan. Sepulangnya dari tempat tersebut, mereka pun akhirnya pergi berbelanja baju. Di sana Sengnan iseng untuk mencoba gaung pengantin. Ketika mencoba gaungnya, Sengnan terlihat sangat cantik dan itu membuat Lujin salah tingkah karena dia sudah memikirkan nantinya seperti apa rasanya ketika dia nanti akhirnya berhasil menikahi Sengnan. 好看吗？ 先挂了。 Karena terlalu salting, Lujin pun akhirnya menyerahkan kredit cardnya dan langsung pergi dengan berpura-pura kalau dia ada urusan mendadak. Sengnan tentu bingung melihat Lujin yang pergi tiba-tiba seperti itu. Tetapi ketika dia curhat dengan pamannya, Paman An bilang kalau apa yang dilakukan Sengnan itu adalah tindakan yang bodoh dan mungkin saja membuat Lujin salah mengira kalau Sengnan meminta agar Lujin segera menikahinya. Padahal sebenarnya Lujin tak memikirkan itu. Lujin hanya sangat terpesona dengan kecantikan ketika Sengnan memakai gaun itu dan dia terus memikirkan bagaimana rasanya nanti ketika benar-benar melihat Sengnan di pernikahannya memakai gaun pengantinnya. Akhirnya Lujin pun sempat menghubungi Paman An untuk meminta bantuan supaya bisa mendesain gaun untuk Sengnan di acara perusahaan. Tanpa Sengnan ketahui, Paman An juga yang mengantarkannya ke hotel di mana acara dilaksanakan. 我的小公主，是你的酒会，不是我的酒会。不是你什么意思啊？ 你的王子在里面等着你。 Di tengah pembukaan acara yang dilakukan oleh Lujin, akhirnya Sengnan pun masuk dan dikenalkan Lujin sebagai tunangannya di depan para tamu yang hadir, termasuk ibunya Lujin yang kemudian menjadi marah dan protes kepada Lujin. Setelah pembukaan acara, karena Lujin masih bicara dengan ibunya, Sengnan yang ditinggalkan sendiri diajak bicara dengan Luzeng, adik tiri Lujin. Kali ini Luzeng memperkenalkan dirinya sebagai adiknya Lujin dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga mereka. Luzeng pun juga cerita kalau sebenarnya dia sangat kasihan dengan Lujin yang mendapat didikan keras dari ibunya semenjak Lujin kecil. Karena hal itulah Luzeng bertekad tidak ingin hidup seperti kakaknya, karena bagi Luzeng itu adalah hidup yang terlalu menyedihkan. 郑弘仁开拓进取，不断创新。大点声，大点声！郑弘仁开拓进取。 不过，我可不想活得像我哥，太累了。 Sementara di luar, Lujin bicara dengan ayahnya. Meskipun awalnya ayah Lujin bicara dengan tulus, tapi karena mendengar sentimen Lujin kepadanya yang berkata buruk soal perusahaan ayahnya, akhirnya ayahnya marah. Hari itu perasaan Lujin yang harusnya bahagia justru rusak karena perbuatan ibunya yang marah dan tentunya ayahnya sendiri yang juga memarahinya. Ditambah lagi dia melihat kedekatan antara Sengnan dan Luzeng yang membuat mungkin Lujin agak sedikit cemburu. Butuh upaya keras dari Sengnan sampai akhirnya Lujin percaya kalau sebenarnya mereka berdua tak ada hubungan apapun dan mau untuk berbicara dengan senang lagi. 闭嘴！我懒得跟你说。 Beberapa hari setelah kejadian itu, Richard yang melamar Selin mendapat penolakan yang membuatnya menangis karena dia patah hati sekaligus malu. Di sisi lain, ibu Lujin pun masih berusaha untuk membuat Sengnan merasa tidak pantas bersama dengan Lujin. Tapi kali ini Sengnan bisa lebih santai menghadapi ibu Lujin dan terus meyakinkan bahwa Lujin akan bahagia bersamanya. Sikap Sengnan tersebut justru membuat ibu Lujin terdiam, entah karena tersentuh atau karena malu mendengar perkataan Sengnan.
阿姨，您认为的好菜，陆金他不一定会吃得开心哦。我给他做的每一道菜都是精心烹制的，所以您大可放心，陆金他吃得很开心的。 Beberapa hari setelah pertemuan terakhir Sengnan dan Ibu Lujin, dia mendadak demam. Lujin yang khawatir sempat menawarkan untuk ke rumah sakit, tapi Sengnan menolak karena tidak mau merepotkan Lujin, apalagi jika Lujin harus membiayai biaya perawatannya. Namun ternyata sakit demam itu sendiri diakibatkan dari Ibu Lujin. Saat mereka bertemu di perkebunan pribadinya, Ibu Lujin meminta Sengnan untuk mencabut tanaman liar dan menyinggungnya soal benalu yang merusak tanaman aslinya. Ibu Lujin bermaksud untuk mengatakan kalau Sengnan adalah benalu untuk Lujin. Kalimat itu tentu saja tak begitu saja diambil hati oleh Sengnan. Justru kemudian Sengnan yang tidak jawasik di kebun pun mencabut sayuran yang ditanami oleh Ibu Lujin. Lalu bilang kalau tanaman itu setara, makhluk hidup juga. Sengnan pun menceritakan kejadian ini kepada Lujin, tapi dengan tidak nada marah. Dia hanya merasa lucu dengan tindakannya sendiri. Sengnan juga bilang kalau Ibu Lujin sempat bilang bahwa Sengnan sangat mirip dengan dirinya saat muda dulu. 他说我很像年轻时候的他，你说他是在夸我还是在骂我呢？我怎么不明白啊？ Lujin membalas kalau itu adalah pujian untuk Sengnan dari ibunya. Karena Sengnan sakit, Lujin akhirnya merawatnya. Tetapi Sengnan kemudian meminta buah kaleng yang biasa dibelikan kakaknya saat dia kecil. Masalahnya karena Lujin ini adalah orang yang sangat bersih dan higienis dan memperhatikan makanan, dia tak ingin Sengnan memakan buah kalengan seperti itu. Jadi dia kemudian membuatnya sendiri di kantor dengan bantuan Richard. Sebenarnya Sengnan sempat curiga dengan Lujin, tapi karena rasanya cukup enak, dia tetap memakannya sampai habis. Malam itu Lujin menginap di apartemen Sengnan untuk menemaninya dan menghabiskan jam lemburnya di sana. Beberapa hari setelahnya, setelah Sengnan pulih, dia berpikir untuk merawat Lujin dengan baik sehingga membawakannya makanan ke kantor dan mendampinginya bekerja. Sebenarnya karena Lujin terlalu sibuk, dia jadi cukup mengabaikan Sengnan. Anehnya, karena melihat Lujin bekerja dan sangat tegas dengan bawahan-bawahannya, pengabaian yang dirasakan Sengnan sebelumnya justru berganti menjadi rasa kagum karena dia tahu betapa kerasnya Lujin dalam bekerja. 作为一个组长，一点担当的样子。陆总，真的是我们大意了。陆总，出去。 Setelahnya, Sengnan pun menemui Paman An untuk menceritakan tentang pekerjaan Lujin dan sikapnya yang dipandang keren oleh Sengnan. Sementara Lujin yang kelihatannya akan gagal mengakuisisi perusahaan ayahnya sedang dilanda kebingungan. Dia berjuang sebisa mungkin supaya perusahaan ayahnya itu bisa jatuh ke tangannya. Lujin bahkan kemudian terbang ke Thailand untuk menemui pewaris perusahaan yang meminjamkan dana pada perusahaan ayahnya. Dan kerjasama di antara perusahaan mereka akhirnya batal. Ini membuat Lujin mendapat kesempatan jauh lebih besar untuk merebut perusahaan ayahnya. Dia sama sekali tidak memedulikan kesehatan ayahnya yang ketika itu semakin menurun. Tapi tidak disangka kemudian kalau ayah Lujin justru mendekati Sengnan supaya bisa bicara dengan Lujin. Kesempatan itu didapatkannya. Hanya saja Lujin tidak mau menerima permohonan ayahnya untuk melepaskan perusahaan. Lantaran Lujin masih dendam karena ayahnya dulu meninggalkan dia dan ibunya. 我从一个男孩变成一个男人的时候，你又在哪儿？我妈妈在无依无靠的时候，你在哪儿？发誓有一天我一定会超越你。今天我做到了，我为我母亲感到骄傲。 Semenjak pertemuan itu pun, Ujin semakin emosi dan emosinya meledak-ledak semakin tak terkendali. Dia pergi ke latihan boxing selama lebih dari 1 jam untuk menenangkan dirinya. Sampai Richard pun mengadukan pada Sengnan supaya Sengnan datang dan memujuk Lujin supaya dia berhenti. Beruntung ketika datang, Sengnan akhirnya bisa menenangkan hati Lujin yang sedang bergejolak karena emosinya. Keesokan harinya, Lujin mendapat kabar kalau ayahnya meninggal dunia di rumah sakit. Kabar itu tentu saja membuatnya sangat bersedih karena dia masih dendam kepada ayahnya, tetapi dia tak bisa membohongi perasaannya kalau dia masih peduli pada dirinya. Karena takut ketahuan ibunya, akhirnya Lujin pun secara diam-diam datang ke pemakaman ayahnya. Perusahaan ayahnya sekarang diwariskan kepada Lu Zeng yang diwasiatkan untuk mempertahankan perusahaannya yang menjadi hasil kerja kerasnya seumur hidup itu. Lu Zeng akhirnya menemui Lujin hari itu juga di perusahaan untuk membicarakan tentang perusahaan peninggalan ayah mereka.
Di situ Lu Zheng pun dengan mata berkaca-kaca memohon kepada kakaknya supaya berhenti berusaha mengakuisisi perusahaan ayah mereka. Tapi Lu Jin tetap menolak. Dia bilang kalau adiknya harus membuktikan bahwa dia bisa bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Jika tidak ingin Lu Jin mengambil alih. 我很理解你，但你要慢慢的学会独当一面。以后你要自己撑起一片天。如果想阻止我收购，就拿出独当一面的样子，证明给我看，让我看看你有多强大。 Lu Zheng melihat itu sebagai tantangan sekaligus menumbuhkan dendam serta tekad di dalam dirinya untuk bisa melawan kakaknya sendiri. Duduk di perusahaan warisan ayahnya, kini Lu Zheng lebih serius mengelola perusahaan tersebut supaya bisa menghindari perebutan dari kakaknya. Tidak disangka kalau Lu Zheng juga sangat berani dalam melakukan manuver untuk menyelamatkan perusahaan ayahnya. Dia bahkan mencoba menjebak kakaknya dengan membiarkan perusahaan Lu Jin terus membeli saham dari perusahaan ayah mereka. Tapi Lu Jin sendiri sudah mulai mencurigai pergerakan Lu Zheng dan meminta Lian untuk memastikan kecurigaannya. 你成立一个专项小组，给我查一下这2家公司。 Di saat Lu Jin terlalu sibuk memikirkan bisnisnya karena harus fokus melawan dari Lu Zheng, ternyata Lu Zheng pun mulai mendekati Sheng Nan. Dia tiba-tiba datang ke rumahnya Sheng Nan dan sengaja memakan kepiting yang membuatnya alergi, sehingga Sheng Nan mau tidak mau harus menemani Lu Zheng di rumah sakit. Lu Zheng memang sudah meniatkan semua ini karena dia sudah berniat untuk mendekati Sheng Nan. Itu semua mungkin dia lakukan agar dia bisa memenangkan hati Sheng Nan, tentunya untuk membuktikan kalau dia bisa mengalahkan kakaknya. Dari hari ke hari Lu Zheng dan Sheng Nan pun semakin dekat. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama di bengkel milik Lu Zheng. Sebenarnya hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Paman An yang menyadari kedekatan mereka berdua. Dia bahkan mulai mencurigai niat Lu Zheng. Jadi sebisa mungkin dia menjauhkan Sheng Nan dari Lu Zheng selama Lu Jin tidak ada. 等一下，爷爷叫咱们俩回家，说有事儿找你。那你先回家，明天来找我，我带你赛车。 Paman An melihat Lu Zheng bertamu malam hari ke apartemen Sheng Nan. Dia segera melaporkan hal ini kepada Lu Jin supaya Lu Jin waspada terhadap gerak-gerik dari Lu Zheng. Kekhawatiran Paman An sebenarnya memang benar-benar terjadi. Lu Zheng diam-diam sengaja memanfaatkan Sheng Nan untuk membuat kakaknya tidak bisa berkonsentrasi lagi pada bisnisnya. Malam itu Lu Zheng pun juga mengirimkan fotonya bersama dengan Sheng Nan yang tentunya membuat Lu Jin salah paham dan menjadi cemburu. Dia segera kembali ke Suhai untuk berbicara langsung dengan Sheng Nan dan memintanya supaya tidak terlalu dekat dengan Lu Zheng. 楠楠，你是我的女朋友，是我的未婚妻，跟他们尽量保持一些距离。 好吗？ Beberapa hari kemudian, Lu Jin pun akhirnya memutuskan untuk menemui adiknya. Dia memperingatkan supaya adiknya menjauhi Sheng Nan. Tapi yang terjadi justru Lu Zheng memanasi kakaknya dengan bilang kalau dia menyukai Sheng Nan dan mungkin juga mereka berdua mungkin saja saling mencintai. Tentu saja kalimat yang keluar dari mulut Lu Zheng itu benar-benar membuat Lu Jin marah sampai dia memukulnya di situ. Tak diduga di momen itu Sheng Nan tiba-tiba muncul. Tentu saja Sheng Nan yang melihat kalau Lu Zheng dipukul oleh Lu Jin. Seketika itu juga Sheng Nan pun langsung membela Lu Zheng. 没事吧？你在干什么？有什么话不能好好说？他是你弟弟。 Tentu saja hal ini semakin membuat Lu Jin marah karena dia tak menyangka kalau Sheng Nan malah membela adiknya. Karena terlalu kesal, dia pun akhirnya meninggalkan Sheng Nan dan Lu Zheng di situ. Hubungan Lu Jin dan Sheng Nan pun akibat kejadian itu semakin memburuk. Tetapi akhirnya setelah mereka mengobrol dan menjelaskan semuanya, mereka pun tidak salah paham lagi dan hubungan mereka akhirnya bisa diselamatkan. 是我错了，不应该去打人。 对不起，我只是吃醋了，看见你跟别的男人在一起，我会不爽。我也错了，我没有好好控制跟陆真的交往距离，让你误会了。
Semenjak obrolan itu juga, Sheng-nan akhirnya memutuskan untuk mengabaikan semua panggilan dari Lu Zheng untuk menghindari dia ngobrol dengan Lu Zheng lagi. Masalahnya, Lu Zheng tidak menyerah begitu saja. Dia bahkan menunggu Sheng-nan di depan apartemennya hampir seharian hanya untuk bertemu dengan Sheng-nan. Walaupun Sheng-nan sudah berusaha keras untuk tetap terus menghindari Lu Zheng, pada akhirnya Sheng-nan mau tidak mau harus bertemu dengan Lu Zheng lagi. Kali ini untuk membuat hati Sheng-nan luluh, Lu Zheng sengaja memakai taktik untuk menjual kesedihan di hidupnya. Hal itu semata-mata agar Sheng-nan merasa kasihan. Dan ternyata hal itu terbukti berhasil. Mereka berdua pergi ke kedai hotspot terdekat di mana Sheng-nan mabuk dan sampai tidak sadarkan diri di sana. Saat itulah niat jahat Lu Zheng semakin kuat untuk berbuat jahat kepada Sheng-nan. 久了，好，您稍等，谢谢。 Di malam yang sama, Selin dan Richard yang bermasalah setelah lamaran Richard ditolak akhirnya bicara lagi. Selin sedang terpuruk dengan karirnya, sementara Richard yang patah hati justru tidak bisa fokus dengan pekerjaannya sampai meminta cuti pada Lu Jin. Mereka membicarakan lagi tentang lamaran sebelumnya yang kembali diulang oleh Richard. Tapi kali ini Selin menerimanya karena Selin telah merasa bahwa Richard adalah pria yang paling bisa menerima dirinya dan pria yang paling tulus. 请让我做你的男朋友，让我保护你。如果你不喜欢现在的工作，那你就辞职，我养你。但是你愿意嫁给我吗？你徐招娣我追定了，你说什么就是什么。来来来。 Sementara itu di depan rumah Lu Jin, dia kedatangan Lu Zheng yang menggendong Sheng-nan dalam keadaan mabuk. Hal itu membuatnya sangat marah, tapi dia tak bisa langsung mengajar Lu Zheng karena harus menggendong Sheng-nan. Malam itu Lu Jin pun menangis dengan memeluk Sheng-nan semalaman. Dia merasa patah hati karena berpikir kalau Sheng-nan telah mengkhianatinya. Kejadian ini dilihat oleh ibu Lu Jin langsung, yang keesokan paginya langsung berbicara pada Sheng-nan bahwa dia harus menjelaskan situasinya pada Lu Jin atau menandatangani cek lalu menjauhi Lu Jin untuk selamanya. 醉得不省人事，半夜3更的，被一个男人抱着送到这里来的，就跟陆晋说吧。 说得清楚最好，说不清楚，就拿着这张支票离开吧。 Sheng-nan tentu bingung di momen itu, tetapi dia tak bisa menemui Lu Jin karena Lu Jin masih marah. Tapi dengan cerobohnya dia malah meminta bertemu dengan Lu Zheng untuk menanyakan kejadian semalam tentang apa yang terjadi. Ketika Sheng-nan datang ke kantor Lu Jin, upaya untuk menjelaskan kesalahpahaman itu pun dijelaskan dan diabaikan oleh Lu Jin yang berlalu begitu saja. Karena itu hubungan mereka pun tampaknya memburuk. Berbanding terbalik dengan hubungan antara Richard dan Selin yang kini semakin banyak berkembang. Mereka bahkan telah berencana untuk membeli rumah setelah menikah dan telah menentukan apartemen mana yang akan mereka beli. Mereka berdua masih kekurangan uang untuk membayar apartemennya. Jadi Selin pun meminjam uang kepada Paman An dan Richard meminjam uang kepada Lu Jin. Melihat kesungguhan dari pasangan baru ini, akhirnya Paman An pun memberikan pinjaman tersebut. Sementara Lu Jin, dia sangat tersentuh dengan perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan Richard, justru memberikan uang lebih banyak dari Richard yang minta sebelumnya.240万去付你房子的首付，剩下的260万。这是什么表情？对我实在是太好了。干嘛？哎呀！ Berangsur-angsur hubungan baik antara Richard ini membuat Lu Jin memikirkan hubungannya dan cintanya juga. Malam itu Sheng-nan kembali datang ke rumah Lu Jin untuk bicara padanya. Tapi Lu Jin masih tidak mau bicara karena melihat mobil Lu Zheng di kejauhan. Sheng-nan menjadi semakin patah hati, diperburuk dengan Lu Zheng yang semakin mengacaukan hubungan mereka dengan menyuruh Sheng-nan pergi berlibur sementara dia menempati apartemennya untuk menjaga kura-kura peliharaan Sheng-nan. Saat Sheng-nan pergi, sebenarnya Lu Jin datang untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi karena yang dilihatnya adalah Lu Zheng, perasaannya menjadi semakin marah karena cemburu buta. Dia meninggalkan apartemen Sheng-nan lagi. 你为什么会在这儿？顾胜男呢？他走得太心急，托我来家里收拾点东西，顺便把这些没用的东西清理掉。 你
Beberapa hari setelahnya, Lu Jin dan Lu Zeng bertemu di kantor milik ayah mereka untuk membahas tentang saham perusahaan, di mana Lu Zeng tampak mengejek Lu Jin dengan raut wajahnya. Lu Jin memang tidak berlama-lama di kantornya sebab muak dengan tingkah Lu Zeng, tapi dia tampaknya tidak menyadari kalau Lu Zeng sengaja memancing kakaknya untuk terus membeli saham perusahaannya supaya mereka mendapatkan cukup dana sehingga perusahaannya tidak akan direbut oleh Lu Jin dan ibunya. Dalam rapat perusahaan berikutnya, Lu Jin yang marah karena dia ingin tahu kenapa Lu Zeng melakukan ini semua, akhirnya meminta semua karyawan untuk keluar dari ruang rapat. Dia ingin bicara berdua saja dengan Lu Jin. Ketika itu, saat berdua, Lu Jin pun bertanya kepada Lu Zeng, kenapa dia melakukan ini semua. Lu Zeng langsung menjawab kalau ternyata dia menyimpan dendam karena permohonannya pada Lu Jin untuk tidak mengambil perusahaan ayahnya ditolak begitu saja. Lu Zeng merasa bahwa kini dia berada selangkah lebih maju dari kakaknya. Padahal Lu Jin sudah mengetahui semua gerak-gerik Lu Zeng sehingga dia bisa mengantisipasi semua rencana jahat Lu Zeng terhadap bisnisnya dan bisa menghentikannya. 你低价转让项目也是损害了其他股东的权益啊，所以入驻明庭，我将会做的第一件事情就是联合其他的股东冻结泰岳置业的所有项目，包括他们对外担保和买卖。你拿不到那笔钱。 Mengenai masalah Sengnan, ternyata Lu Jin pun juga sudah mengetahui setelah melihat chatnya Lu Zeng di ponsel Sengnan ketika Sengnan dipulangkan dengan keadaan mabuk. Dia tidak marah pada Sengnan, tapi dia sengaja menjaga jarak supaya Lu Zeng tidak sadar kalau dia ternyata memanfaatkan Sengnan. Semuanya adalah rencananya dari Lu Jin. Setelah rapat hari itu selesai pun, Lu Jin langsung menemui Sengnan di apartemennya. Sengnan sedang marah karena dia sudah diberitahu oleh Richard mengenai alasan Lu Jin menjauhinya selama beberapa hari ini. Hubungan mereka setelah kekacauan yang disebabkan oleh Lu Zeng kini membaik kembali. Sementara Lu Zeng, dia merasa gagal memenuhi wasiat ayahnya dan terlihat sangat bersedih. Tetapi ibunya menghibur dan mendukung Lu Zeng, berkata bahwa tidak apa-apa jika perusahaan itu terlepas dari tangan mereka. 妈，我尽力了。 妈妈都知道，我不怪你。妈妈什么都可以不要，什么都可以不要。 Keesokan harinya, Lu Jin menemui adiknya yang sedang menghibur diri dengan memainkan ekskavator. Ternyata Lu Jin ingin menyerahkan perusahaan ayah mereka pada Lu Zeng dan memintanya bertanggung jawab mengatur perusahaan tersebut. Mereka berdua pun akhirnya berbaikan di hari itu. Di hari yang sama, Sengnan ternyata diminta bertemu oleh ibu Lu Jin yang mengatakan kalau dia ingin membawa Lu Jin kembali ke Swiss. Masalahnya, ibu Jin tidak yakin apakah Lu Jin mau ikut bersamanya atau tidak. Dia ingin melihat siapa yang Lu Jin pilih, ibunya ataukah Sengnan. Mendengar ucapan itu, Sengnan pun berkata bahwa Lu Jin bisa ikut dengan ibunya. Dia ingin Lu Jin bahagia, tapi mungkin jika kehilangan dukungan dan restu ibunya, maka Lu Jin tidak akan pernah merasa bahagia walaupun hidup dengan Sengnan. Maka Sengnan merelakannya, lalu menunduk hormat kepada ibu Lu Jin sebelum dia pergi. 我不想他因为我失去一个这么爱他的母亲。天底下没有一个孩子失去了母亲的支持跟祝福，还能真正幸福的。 是我让给您的，是一个在您眼里卑微的、贫穷的，一辈子只能守着一口锅的、微不足道的一个厨子，让给您的。阿姨，祝您幸福。 Setelah pertemuan itu, Sengnan mengabaikan panggilan dari Lu Jin dan tidak memberitahu keberadaannya. Lu Jin berpikir kalau ibunya mengatakan hal yang buruk pada Sengnan, tapi ternyata ibunya hanya menguji Sengnan dan akhirnya dia merestui hubungan mereka juga. Ibu Lu Jin bahkan mengundang Sengnan untuk makan malam bersama. Di momen itu, Lu Jin hampir saja kehilangan Sengnan karena Sengnan sudah bersiap untuk pergi. Untungnya, Lu Jin datang tepat waktu dan mengatakan yang sebenarnya kepada Sengnan tentang penilaian ibunya, kalau ibunya sekarang sudah menerima Sengnan sepenuhnya. 他让我告诉你，他很欣赏你，说他的儿子眼光非常好，所以今晚邀请你去家里吃一顿便饭。他接受我了。
Malam itu pun akhirnya Lu Jin membawa Sheng Nan pindah ke rumahnya. Ibu Lu Jin benar-benar menyambut Sheng Nan dengan hangat kali ini dan tentunya menerima dia, bahkan memasakkan makan malam untuk Sheng Nan. Pada akhirnya hubungan mereka berdua pun akhirnya mendapat restu dan mereka sekarang bisa menjalin hubungan dengan tenang. Waktu pun berlalu, Sheng Nan sekarang sangat bahagia dan dia juga sangat sukses dan berhasil mewujudkan cita-citanya untuk membuka restorannya sendiri. Semua teman-teman dekat mereka telah menemukan pelabuhan hatinya masing-masing juga. Lu Zhen pun juga berhasil menjadi pemimpin perusahaan yang tegas seperti kakaknya dan seperti yang diinginkan oleh mendiang ayahnya. Di akhir yang bahagia itu, Lu Jin pun resmi melamar Sheng Nan untuk menjadi istrinya dan memulai perjalanan hidup baru mereka ke babak yang lebih kuat. Dan itulah ending dari drama ini. Beberapa hari setelah Sheng Nan dipecat, tidak ada satupun lamaran yang dikirimkannya berhasil membuatnya mendapat pekerjaan baru. Sementara Lu Jin yang sudah pulih benar-benar kehilangan selera makannya karena dia sekarang hanya menyukai masakan yang dibuat oleh Sheng Nan. Situasi bagi Sheng Nan semakin buruk ketika Lu Jin meminta supaya uang ganti rugi mobilnya yang pernah dirusak dan dikotori oleh Sheng Nan segera dikirimkan jika Sheng Nan tidak ingin masuk penjara. Sheng Nan yang hampir putus asa akhirnya menemui kakeknya untuk meminjam uang supaya bisa membayar ganti rugi. Masalahnya, uang yang dibutuhkan Sheng Nan sangat besar sehingga kakek Sheng Nan tidak mau memberikannya, tapi dia menawarkan Sheng Nan untuk bekerja di tempatnya sebagai juru masak dan petugas kebersihan. Sheng Nan pun setuju, dia lagian juga suka membantu kakeknya memasak. 你就不能借我一点点钱吗5000？ No 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 500啊？ no 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 5万？ 7万， 那你干嘛比个5啊？ 5位数。 Sementara itu, Richard sedang kerepotan karena Lu Jin kehilangan selera makannya lagi dan tidak mau memakan apapun. Apalagi setelah dia tahu kalau Sheng Nan telah dipecat dari hotel. Akhirnya Lu Jin berkeliling kota mencari makanan yang bisa dimakannya. Dan kemudian dia kembali lagi ke restoran milik kakek Sheng Nan, di mana saat itu Sheng Nan sedang membantu kakaknya untuk memasak. Ketika Lu Jin akhirnya hampir bisa menikmati makanan buatan Sheng Nan, tapi karena Sheng Nan bertengkar di belakang dengan preman dan berusaha melempar botol kaca ke preman itu, akhirnya botol kaca itu justru mengenai Lu Jin yang pingsan seketika setelah kepalanya terbentur. Sheng Nan berusaha melarikan diri, tapi Richard menghentikannya dan membawa Sheng Nan ke rumah sakit di mana Lu Jin dirawat. Mereka membicarakan biaya ganti rugi yang harus dibayarkan Sheng Nan setelah semua insiden yang diciptakannya. Totalnya sangat besar, sehingga Sheng Nan terus berpikir bagaimana mencari jalan keluar lain. Tapi kemudian Lu Jin menawarkannya untuk menjadi koki pribadinya agar bisa membayar semua itu. 倒是有一个比分期付款更好的还款方式。肾不行，肾不行。用不着你的肾，把这个签了吧。 做菜还款协议。 Mau tidak mau, Sheng Nan pun menyetujuinya. Keesokan harinya, semenjak Lu Jin keluar dari rumah sakit, dia segera meminta Sheng Nan menyiapkan masakan untuknya dan Lu Jin datang ke apartemennya. Menemukan rumah Sheng Nan sangat membingungkan bagi Lu Jin karena rumah Sheng Nan itu tempatnya kumuh di mana Lu Jin selama ini selalu tinggal di lingkungan yang mewah. Dia pun terlihat tak nyaman ketika melewatinya, tapi akhirnya dia menemukan rumah Sheng Nan juga. Dia pun langsung disambut oleh Sheng Nan yang berpakaian seperti pelayan hotel dan menyajikan makanan seperti berada di restoran mewah. Meskipun semua bahan-bahan yang digunakan memasak oleh Sheng Nan diambil dari restoran kakeknya, tapi setelah Lu Jin selesai makan, dia memberikan uang yang besar untuk masakan tersebut. 请您结一下账，所以您今天总共消费了2600块。 怎么这么贵？我就给你抹个零，就算2000，可吗？2600吧。 Namun taktik itu tidak bisa dipakai lebih lama karena Lu Jin sadar kalau Sheng Nan sedang mengerjainya supaya hutangnya cepat lunas, sehingga Lu Jin pun lebih cerdik.
Tidak mau kalah, akhirnya Seng Nan meminta bantuan Paman An untuk membuat Lu Jin membayar mahal. Jadi, Paman An mendandani Seng Nan supaya memikat Lu Jin. Belakangan, karena terlalu sibuk menghabiskan waktunya dengan Seng Nan, Lu Jin jadi melupakan misi utamanya untuk mengambil alih kepemilikan hotel dan membelinya dengan harga rendah sesuai perintah ibunya. Setelah mendapat tips dari Paman An untuk menggoda Lu Jin, akhirnya Seng Nan pun mengubah penampilan dan sikapnya sehingga menjadi alasan untuk meningkatkan tarif pelayanan masakannya. Cara ini ternyata berhasil memperdaya Lu Jin untuk membayar lebih mahal. Tapi Lu Jin pun tidak mau diperdaya terus-terusan, sehingga dia meminta saran dari Richard yang menyuruhnya bersikap romantis untuk balik menggoda Lu Jin. Saran yang tidak begitu efektif karena ketika Lu Jin datang ke tempat Seng Nan dengan membawakannya mawar merah, bunga itu justru dipotong-potong dan ditumbuk untuk dijadikan sebagai bahan makanan. 这很新鲜的，等着吧。好的。 Sementara itu di sisi lain, Richard yang mendekati Celine harus gagal mengambil peluang dari tawaran Celine untuk menjadi penerjemah sementara di kantornya karena suaranya habis akibat dihukum oleh Lu Jin setelah Richard menantangnya untuk bersaing meluluhkan hati perempuan. Hari-hari setelahnya Lu Jin semakin kreatif untuk menggoda Seng Nan tanpa saran dari Richard lagi. Caranya memang cukup berhasil sehingga Seng Nan tidak meminta banyak bayaran lagi pada Lu Jin. 谢谢。 要不你再看看，是不是算错了？菜非常好吃，辛苦了，明天见。 Hari demi hari terus berlalu, Seng Nan dan Lu Jin justru semakin dekat. Setiap selesai bekerja, Lu Jin pasti akan pergi ke tempat Seng Nan untuk memakan masakannya atau sekedar ngobrol curhat. Mereka pun menyadari kalau perasaan mereka semakin tumbuh, tapi masih terlalu malu dan bingung untuk mengungkapkannya. Masalahnya kedekatan ini juga membuat Lu Jin lupa dengan misi yang diberikan ibunya. Meskipun begitu, Lu Jin tetap berhasil mendapatkan hotel dengan harga rendah seperti penawaran yang diajukannya sejak awal. Misinya tidak sepenuhnya gagal. 所以呢？所以我们决定以如此优惠的价格出售酒店。预祝我们合作顺利。好。 Sementara Seng Nan, dia sebenarnya telah mendapatkan panggilan kerja di salah satu hotel besar, tapi karena masih ingin memasak untuk Lu Jin, akhirnya dia menolak panggilan tersebut. Mereka belakangan lebih sering berada di apartemen Seng Nan, bahkan sempat merenovasi isinya bersama dan memelihara kura-kura kecil untuk Seng Nan. Kedekatan ini membuat perasaan mereka semakin besar, sesuatu yang sudah telah diprediksi oleh Richard, sehingga akhirnya dia membiarkan bosnya itu menghabiskan banyak waktu bersama Seng Nan. Sedangkan Richard sendiri mulai menemani Celine menemui kliennya dari Finlandia, karena memang kebetulan Richard itu fasih berbahasa Finlandia. Tidak lama setelah ini, sekretaris Lu Jin sekaligus teman dekatnya menghubungi Richard, menanyakan identitas Seng Nan yang dianggap sebagai pengganggu kehidupan Lu Jin dan menghambat kelancaran bisnis keluarga. Seng Nan pun kelihatannya sudah mulai dilarang oleh Paman An untuk berhubungan dekat dengan Lu Jin. Apalagi belakangan ini sikap Seng Nan berubah karena pria tersebut. 不是我量完我就。我要给陆金做饭。好，你要是这个态度。 Ketika Lu Jin bertemu dengan Paman An, mereka tampaknya berselisih kecil dengan cara yang unik. Keduanya saling bersaing untuk memperlihatkan siapa yang paling dekat dan akrab dengan Seng Nan, yang justru membuat Paman An cemburu karena Lu Jin kelihatannya lebih mengetahui kehidupan Seng Nan di apartemennya. Sepulangnya Paman An dari apartemen Seng Nan, ternyata karena terlalu lelah, Lu Jin ketiduran. Seng Nan ingin membangunkannya, tapi dia berusaha mengambil foto berdua dengan Lu Jin yang masih tertidur. Sampai akhirnya hal tidak terduga terjadi. Lu Jin yang terbangun dan kaget, refleks membuat Seng Nan tersungkur ke arahnya, sehingga Lu Jin pun mencium pipinya Seng Nan. Kejadian itu tentu membuat Lu Jin dan Seng Nan salting. Sepeninggalan Lu Jin,
yang kembali ke hotel, Sengnan terlihat sangat senang mengingat kejadian tersebut. Sementara Lu Jin memikirkan perasaannya kepada Sengnan. Sehari setelah insiden tersebut, sekretaris Lu Jin yang bernama Liman datang ke hotel. Dia ingin membawa Lu Jin pergi dari kota tersebut dengan alasan ada bisnis lain yang perlu segera diurus olehnya. Mereka harus segera pergi keesokan harinya. Berita ini membuat Lu Jin sangat bingung dan sedih. Dia sebenarnya tak ingin berpisah dengan Sengnan, tapi tak ada pilihan lagi. 你的工作也没法让你在这儿久留，所以是不是还是应该趁早回到自己的位置上？知道了。我去吃饭了，你真的不吃吗？不吃，谢谢。 Malam harinya, Lu Jin mengajak Sengnan makan di restoran dan menawarinya kembali bekerja di hotel. Setelah itu, dia baru mengatakan kalau dia harus melanjutkan pekerjaannya sehingga tidak bisa makan di apartemen Sengnan lagi. Sengnan menjadi sangat bersedih, bahkan menangis semalaman sampai dia ketiduran. Keesokan harinya, dia merepotkan orang-orang di pasar karena membeli banyak bahan makanan yang mahal dan menawarnya habis-habisan. Semua orang di pasar sudah tahu kebiasaan buruk Sengnan ketika dia bersedih. Karena itulah banyak pedagang yang memang berusaha menghindarinya. 就这小丫头啊，只要心情不好就来菜市场砍价。哎，别看。张姐啊，还笑得出来？大个的基围虾。 Kesedihan Sengnan tidak berkurang, bahkan dia kemudian membuang barang-barang yang mengingatkannya pada Lu Jin, kecuali kura-kura yang dibelikan untuknya. Setelah itu dia mengurung diri di rumah, berusaha menghibur dirinya sendiri, tapi sia-sia. Perasaannya masih terluka karena Lu Jin meninggalkannya. Beberapa waktu setelahnya, karena lampu yang dibelikan oleh Lu Jin untuk dipasang di koridor apartemennya mati lagi, akhirnya koridor itu gelap dan Sengnan tidak melihat ada kulit pisang di tangga. Dia menginjaknya dan terpleset hingga mengakibatkan cedera cukup parah. Lu Jin tidak mengetahui kabar ini karena kelihatannya sibuk dengan kegiatan perusahaannya. Tapi di sela-sela waktu luangnya, Lu Jin tidak dapat menyembunyikan kalau dia sangat merindukan Sengnan dan masakannya juga. Dia bahkan tidak sanggup memakan kacang kenari buatan Sengnan yang diberikannya dalam toples karena terlalu sayang untuk memakannya. 本蜡烛特意为你做了琥珀核桃。 你得多吃点这个，他们说这个是补脑的，对身体好，你再尝尝。 Beberapa hari berlalu, ketika Sengnan sudah pulih, dia pergi ke restoran kakeknya dan bertemu teman masa kecilnya yang bernama Sikian. Dulu Sengnan sangat akrab dengannya, sementara Sikian tampaknya menyukai Sengnan dari dulu. Sekarang dia kembali menjadi Sikian yang tampan dan dewasa. Sengnan sempat tidak mengenalinya, tapi segera terlihat bahagia begitu menyadari kalau itu adalah temannya dulu, Zikian. 想什么呢？ 子谦哥。 Di hari yang sama, Lu Jin baru mendapat kabar tentang insiden yang terjadi pada Sengnan dari Richard yang dikabari oleh Selin. Namun karena ceritanya dilebih-lebihkan dan disebut kalau Sengnan terjatuh di gunung, Lu Jin menjadi sangat khawatir. Dia berusaha kembali ke kota tempat Sengnan tinggal malam itu juga. Tapi karena cuaca buruk dan badai akan datang, semua penerbangan dibatalkan. Bahkan kereta pun berhenti beroperasi. Lu Jin hampir putus asa, tapi dia nekat pergi menggunakan taksi meskipun mengetahui kalau waktu tempuhnya sampai 10 jam untuk bisa kembali ke tempat Sengnan lagi. Perjuangan yang panjang dan melelahkan, apalagi ketika sampai di kota, dia harus diturunkan dari taksi dan menyambung dengan motor barang. Setelah perjuangan panjang dan akhirnya dia sampai di apartemen Sengnan, tetapi dia harus melihat Sengnan bersama dengan lelaki lain dan terlihat kalau Sengnan sangat akrab dengannya. Tentu itu membuat dia cemburu. Ketika itu Lu Jin pun langsung berdebat dengan Sengnan yang juga balik memarahinya karena pergi begitu saja sampai membuat Sengnan patah hati. Sampai kemudian ketika itu Lu Jin tanpa pikir panjang langsung mencium Sengnan dan menyatakan perasaannya, tetapi segera kabur setelah itu. 我们能进屋说话？不要，您不是都说两清了吗？我下次再也不摔下去了，我摔死我也不会让你知道的。 干什么呀？你疯了你！ 对不起。 Lu Jin pun akhirnya pulang dengan patah hati karena dia berpikir kalau Sengnan sudah menolak perasaannya. Apalagi sudah ada Sigian yang menggantikan posisinya sekarang, lelaki yang jauh lebih tampan dan muda juga.
Karena itu dia kembali ke kota tempatnya bekerja. Dia ingin segera menyelesaikan semua urusan bisnisnya dan kembali ke luar negeri. Richard paham betul kalau Lu Jin sedang patah hati. Dia tidak banyak berkomentar dan hanya menuruti keinginannya Lu Jin. Sementara itu, Seng Nan kembali dipekerjakan di hotel lamanya yang kini diawasi oleh Si Qian sebagai pekerja di perusahaan Lu Jin. 这是我们酒店新来的程总经理。大家好。总经理好。 Malam harinya, Selin memberi kabar pada Seng Nan kalau Lu Jin akan kembali ke Swiss di mana tempat keluarganya tinggal. Selin juga menceritakan perjuangan Lu Jin untuk datang ke apartemen Seng Nan setelah mendengar kabar kalau Seng Nan mengalami kecelakaan. Maka dia segera memastikan perasaan sahabatnya itu pada Lu Jin, mendukungnya untuk mempertahankan Lu Jin dengan menyusul ke bandara dan membawakan makanan spesial untuknya. Keesokan paginya, setelah menyiapkan hidangan khusus untuk Lu Jin, akhirnya Seng Nan pergi ke villa Lu Jin. Tapi dia terlambat karena Lu Jin pergi lebih awal. Seng Nan berusaha mengejarnya. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan sekaligus mendebarkan, serta berkali-kali ganti rute karena Selin mengabarkan kalau Lu Jin memilih naik kereta cepat untuk mengejar pesawat. Tapi ternyata begitu tiba di stasiun, terdengar dari speaker kalau kereta sudah berangkat. Seng Nan berpikir kalau dia benar-benar terlambat dan tidak akan pernah bertemu dengan Lu Jin lagi. Makanan buatannya pun sudah tumpah karena lepas dari tangannya ketika ada orang yang menabraknya. Namun ketika Seng Nan mulai ingin menangis, Lu Jin tiba-tiba muncul. Dia ternyata tidak dapat mengejar keretanya karena sempat terjebak macet sehingga mereka bertemu lagi di stasiun. Lu Jin bilang dia akan tinggal dan akan makan masakan Seng Nan lagi. Ketika Richard berpikir kalau mereka berdua sudah kembali bersama, sayangnya beberapa hari setelahnya justru terjadi salah paham. Ketika Seng Nan datang untuk menggantikan kue tart dari hotel untuk Lu Jin, dia melihat Liman bersamanya dan membuatkan Lu Jin hidangan sup penyihir, sup spesial untuk orang yang dia cintai. Maka kemudian Seng Nan menangis seharian sampai Richard, Selin, dan Paman An kerepotan untuk menenangkannya. 这是妈妈黎曼，这人那不是一般的女人，那是我们集团副总，她是我们董事长钦点的最中意的女人。Sekembalinya Seng Nan ke rumah, meski sudah tak menangis lagi, tapi dia masih sangat kesal dengan Lu Jin dan merasa cemburu dengan Liman yang memang sangat cocok dan serasi terlihat bersama dengan Lu Jin. Apalagi Richard pun sempat bilang kalau ibunya Lu Jin itu sangat menginginkan Liman untuk menjadi menantunya. Di tengah kekesalannya itu, Lu Jin menelpon tapi Seng Nan mengabaikannya. Sialnya keesokan harinya, Seng Nan masih harus melihat Lu Jin datang bersama dengan Liman ke hotel. Seng Nan menjadi makin kesal dan cemburu, apalagi ketika Liman bilang tentang masakan Seng Nan dan mencari-cari letak kesalahannya. Dia sudah berada di batas kesabarannya. Seng Nan pun langsung membalas komentar-komentar itu dengan komentar pedas miliknya. 我理解，你想要创新，每一个厨师都想要有自己的创意菜，但是创意不代表你就可以胡来。我有点好奇，你为什么会把酥皮跟牛肉之间的小鹤菇换成香菇呢？因为好吃啊。 Lu Jin sangat bingung untuk menanggapi situasi tersebut. Ketika Seng Nan pergi meninggalkan bagian restoran dengan kesal, Lu Jin mengikutinya ke dapur dan mengajaknya bicara. Mereka berdebat kecil setelah Lu Jin membela Liman dan meminta Seng Nan memaklumi perilakunya. Hal itu hanya membuat Seng Nan makin kesal. Dia merasa perasaannya dipermainkan oleh Lu Jin. Di saat yang sama, Seng Nan juga merasa tidak pantas untuk hidup bersama Lu Jin. Dia hanya berharap terlalu banyak karena seharusnya menyadari kalau dia dan Lu Jin adalah orang yang berbeda. Dia tak pantas bersama dengan pria semapan dan sekaya raya Lu Jin. 回到你该回到的位置上。我都不知道我的位置在哪。我告诉你，总统套房，宋桥1号，法拉利，那个李什么的身边。 反正总而言之，你就不该出现在这个厨房里。你会知道我的位置到底在哪儿？
Mereka pun berpisah setelah perdebatan itu, tapi Lu Jin sendiri merasa perasaannya sangat galau. Dia berpikir kalau dia tidak bisa jauh lagi dengan Seng Nan, tapi kehidupannya yang mewah pun tak bisa dia tinggalkan. Dia sadar kalau dia dengan Seng Nan itu berbeda, tapi baginya itu bukanlah masalah. Tapi yang Lu Jin sadari, ibunya belum tentu akan menyukai Seng Nan karena selama ini di kehidupan mereka sudah ada Liman. Sehari setelah kejadian itu, Seng Nan memiliki tetangga baru dan ternyata tetangganya adalah Lu Jin. Lu Jin memutuskan untuk bersama dengan Seng Nan apapun resikonya. Meskipun mengetahui kalau Seng Nan masih marah padanya, tapi Lu Jin tetap berusaha mendekatinya dengan terus bertamu ke apartemen Seng Nan. Nah, 我们俩，我们现在是邻居了。对，邻居。 Meski dengan dalih meminta Seng Nan memasak untuknya, suatu kali si Qian melihat Lu Jin sedang berada di apartemen Seng Nan dan mulai curiga dengan hubungan mereka. Apalagi setelah tahu kalau Lu Jin ternyata pindah ke apartemen di sebelah apartemennya Seng Nan. Meskipun sudah dijelaskan oleh Seng Nan bahwa Lu Jin hanya ingin memakan masakannya Seng Nan lebih sering, si Qian tak terlalu percaya tapi tetap menerima alasan tersebut. Keduanya kemudian pergi bersama hari itu karena si Qian menawari Seng Nan untuk ikut pelatihan memasak di tempat kenalannya. Lu Jin sempat melarang Seng Nan pergi, tapi Seng Nan mengabaikannya. Dia tetap berangkat, awalnya bertiga dengan temannya di dapur hotel, tapi temannya itu harus pulang lebih awal sehingga membuat Seng Nan hanya berdua saja dengan si Qian. 甜中带少许的辛辣味 ，seasoning 和 flavoring， 认为百里香象征勇，百里香又称赠给出征的骑士。 Selama Seng Nan berada di tempat pelatihan, di apartemen terlihat kalau Lu Jin kesal sendiri karena dia terlalu cemburu kalau Seng Nan harus berdua saja dengan si Qian. Apalagi teleponnya sama sekali tak diangkat oleh Seng Nan. Kegelisahan itu bahkan merepotkan Richard. Semua solusi yang ditawarkan Richard ditolaknya. Tapi Lu Jin terus gelisah dan marah sampai malam. Sementara Seng Nan malah bersenang-senang di tempat pelatihan selama beberapa hari. Menjelang larut malam, baru Lu Jin mengajak Richard untuk menyusul Seng Nan. Mengintainya diam-diam. Richard sebenarnya sangat kerepotan karena menangani Lu Jin yang terus marah-marah karena dibakar api cemburu melihat kebersamaan Seng Nan bersama dengan si Qian. Bagian terburuknya ketika Seng Nan yang mabuk masuk ke kamar hotel bersama si Qian. Akhirnya Richard sampai harus menyewa pelayan untuk memantau apa yang sebenarnya terjadi dalam kamar hotel itu karena Lu Jin khawatir dan gelisah kalau si Qian akan melakukan sesuatu yang buruk pada Seng Nan. 再跑一趟啊！ 好好去打探打探，看仔细点儿。